Pemirsa, lagi kasus pelecehan seksual terjadi di Indonesia. Dalam kasus terbaru ini ada belasan anak di Jambi yang menjadi korban tindakan asusila yang mirisnya dilakukan oleh seorang perempuan dengan modus video game. Lantas seperti apa fakta-fakta dalam kasus ini? Langsung saja kita simak dalam infografis berikut ini. Pemirsa, fakta-fakta mamah muda asusila di Jambi. Ini miris pemirsa kalau kita lihat fakta-faktanya dan juga datanya. Ini pelaku bernama Yunita berusia 25 tahun yang merupakan ibu rumah tangga. Dirinya memiliki usaha rental video game di rumahnya. Kemudian Yunita ini memiliki seorang suami dan juga satu anak kandung yang saat ini masih berusia 10 bulan. Kemudian suaminya merupakan pekerja buruh harian lepas dan tetangga serta ketua RT setempat menilai sosok Yunita ini yang merupakan ibu rumah tangga ini dinilai jarang bergaul dengan tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Kita lihat lagi fakta-fakta selanjutnya pemirsa. Yunita ini melakukan kekerasan seksual di rumahnya karena melalui usaha video gamenya tadi dia melakukan kekerasan seksual di rumahnya tersebut dengan melibatkan korban anak. Diduga Yunita ini memiliki perilaku yang menyimpang karena ini dikuatkan dengan adanya ancaman dari Yunita kepada suaminya yang akan membunuh anaknya jika hasrat seksualnya ini tidak dilayani oleh suaminya. Kemudian dirinya juga dikatakan oleh suaminya kerap melukai diri sendiri dengan silet. Ini adalah fakta-fakta dari Yunita yang merupakan pelaku tindakan asusila terhadap anak. Kemudian modus dan juga tindakan dari asusila pelaku ini, kalau kita lihat dirinya memanfaatkan usaha rental video game yang ada di rumahnya untuk merayu dan juga memaksa korban. Dia mengiming-imingi untuk perpanjangan waktu pada saat rental video game kepada targetnya atau kepada korbannya. Diberikan tambahan waktu untuk main video game, kemudian korban dipanggil satu persatu masuk ke kamarnya untuk melakukan serangkaian aktivitas pemaksaan seksual kepada dirinya seperti dengan menyentuh payudara pelaku, kemudian korban diminta melihat aktivitas seksual pelaku bersama dengan suaminya tanpa sepengetahuan suaminya melalui celah ataupun mengintip begitu, dan juga para korban ini diminta untuk menonton film porno. Ini adalah serangkaian modus dan juga tindakan asusila yang dilakukan oleh Yunita. Kita akan lihat jumlah korban sejauh ini yang ditemukan oleh polisi dari proses penyelidikan. Laporan awal dikatakan ada sebanyak 11 orang anak yang menjadi korban. Namun setelah dilakukan olah TKP dan juga pengembangan fakta-fakta di lapangan, ternyata ditemukan ada sebanyak 17 anak yang menjadi korban dalam tindakan asusila oleh Yunita. Dari 17 anak yang menjadi korban ini, 11 orang terdiri dari laki-laki dan juga 6 orang diantaranya merupakan perempuan. Dan 17 korban ini dengan rentan usia di antara 8 hingga 15 tahun yang menjadi korban. Kita lihat dengan adanya tindakan asusila yang dilakukan oleh Yunita, ini juga ada dugaan penyimpangan yang dimiliki oleh Yunita dari hasil keterangan oleh Kombes Andri Ananta Yudhistira selaku Direktur Reskrimum Polda Jambi yang mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan kami temukan tentang perilaku dan juga kepribadian yang nantinya akan didukung dengan hasil pemeriksaan kejiwaan, bahwa ada perilaku yang dianggap menyimpang seperti dengan keterangan suami melihat tersangka melukai dirinya sendiri. Ini disampaikan pada tanggal 6 Februari 2023 kemarin. Lantas ancaman hukuman dari Yunita ini dengan aksi ataupun tindakannya dengan melakukan tindakan asusila kepada korban anak, dirinya terancam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 kurungan tahun penjara. Pertanyaannya pemirsa, ini sebenarnya bukan kasus pertama yang terjadi di Indonesia, bahwa ini sudah berkali-kali terjadi. Kalau kita lihat rentetan kasus di tahun ini saja, ini kita baru memasuki bulan kedua di tahun 2023. Tapi ternyata beberapa rentetan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini sudah terjadi dari bulan Januari kemarin. Kita lihat yang pertama, ini pencabulan siswa SD oleh seorang penjaga sekolah terjadi di Semarang pada bulan Januari 2023. Kasus kedua, seorang pria diduga mencabuli pelajar berusia
usia 7 tahun. Ini di Bangkalan, Jawa Timur yang terjadi di bulan Januari 2023, awal tahun kemarin. Kemudian ada juga seorang pria yang mencabuli 3 anak, ini di Bogor, Jawa Barat, Februari bulan ini 2023. Ada juga pensiunan PNS yang diduga mencabuli anak SD di Parepare, Sulawesi Selatan, bulan ini juga Februari terungkap. Kemudian ada lagi seorang pria yang mencabuli anak tirinya di Lampung di bulan ini, dan ada beberapa kasus-kasus lagi yang sangat miris pemirsa kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat lagi datanya dari Kementerian P3A, ini ternyata ada peningkatan kasus dari data kekerasan seksual terhadap anak di sepanjang tahun 2023 kemarin. Kalau kita lihat tercatat ada sebanyak 9.588 kasus yang terjadi di tahun 2022. Kalau kita bandingkan datanya dengan tahun 2021 ada peningkatan sebesar 4.162 kasus dari tahun sebelumnya. Ini sangat miris ya pemirsa, sungguh miris kalau kita lihat karena memang kasus kekerasan seksual terhadap anak ini bukan yang pertama kali terjadi. Predator seksual yang menyasar korban anak seolah tidak ada habisnya. Yang dikhawatirkan adalah anak sebagai korban sulit untuk pulih dari trauma yang dialaminya.